Indonesia pasti sudah tidak sabar menerbangkan perdana KF-21 Bramai yang dibuat bareng Korea Selatan. Tapi tunggu dulu, Indonesia harus membayar tunggakan KF-21 Bramai. Bila tak membayar tunggakan biaya KF-21 Bramai, maka Indonesia tak bakal memperoleh 1 dari 6 prototipe jet tempur tersebut. Seperti diketahui, jika Indonesia menunggak pembayaran KF-21 Bramai, Indonesia setidaknya menunggak angsuran selama 3 kali. Total nantinya Indonesia akan membayar program KF-21 Bramai sebanyak 1,6 triliun won atau setara 19,2 triliun. Indonesia masih harus membayar 1,6 triliun won, tulis lapor Yonhap. Duit sedemikian banyaknya nantinya akan digunakan Indonesia untuk biaya produksi, pengembangan, serta membeli sekitar 50 unit KF-21 Bramai. Bila dibanding dengan pembelian Rafale sebanyak 42 unit yang menghabiskan 100 triliun lebih, program KF-21 Bramai termasuk murah. Apalagi Indonesia diberi kesempatan memproduksi sendiri KF-21 Bramai di dalam negerinya. Juga dapat menjual KF-21 Bramai ke negara lain yang pastinya profit bakal didapat Indonesia. Mengenai tunggakan KF-21 Bramai, Indonesia dan Korsel sepakat melakukan skema pembayaran menggunakan imbal dagang, di mana Indonesia bisa membayar menggunakan karet mentah, minyak sawit, dan sebagainya. Telah dipastikan bahwa Indonesia negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea. KF-21 Bramai telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan. Indonesia menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Awalnya pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontrak pembagian biaya pada Maret tahun ini. Lapor donga.com pada 2021. KF-21 Bramai memang jet tempur canggih. Rencananya saat ini Korsel akan mengembangkan KF-21 Bramai menjadi 2 blok, yakni 1 dan 2. Blok 1 seperti yang ada saat ini, semi steel generasi 4,5. Sementara blok 2 yang unik full split namun menginjak generasi 5,5. Blok 2 akan memiliki konstruksi yang lebih maju dan akan membawa persenjataannya secara internal, mencapai kebijaksanaan radar yang lebih besar mirip dengan F-117. Padahal dalam hitungan jet tempur dunia saat ini, belum ada generasi 5,5 yang ada 5 dan 6. Entah bagaimana nantinya hal di atas, namun yang pasti Indonesia fokus saat ini ke blok 1. Penerbangan perdana KF-21 Bramai direncanakan pada 22 Juli 2022. Tes penerbangan pertama diharapkan berlangsung pada minggu ketiga atau keempat Juli, kata Kim Nam Sin, manajer senior divisi program KFX di Korea Aerospace Industry. Korsel merencanakan selama 3 hari berturut-turut KF-21 Bramai bakal terbang secara rally. Hal itu untuk menguji semua sistem yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik. Jika itu terjadi, uji terbang akan dilakukan selama sekitar 3 hari, kata Kim. Sebelum mempersiapkan penerbangan perdana itu, KF-21 Bramai menjalani serangkaian uji coba darat. Sekalian KAI akan melatih pilot untuk menerbangkan KF-21 Bramai. Untuk uji terbang pertama, 2 penerbang dari Angkatan Udara dan KAI sedang dilatih bersama. Salah satunya akan dipilih untuk uji terbang pertama dan kemudian 2.200 uji terbang akan dilakukan bersama. Mereka menerima pendidikan terkait perangkat lunak KF-21 Bramai dan setiap sistemnya, dan juga melakukan pelatihan penerbangan dengan FA-50 yang desainnya mirip dengan KF-21 Bramai. Jelas mbis.heraldcorp.com pada 14 Mei 2022. Peruntukan KF-21 Bramai Indonesia dan Korsel berbeda. Indonesia lebih membutuhkan KF-21 Bramai dengan spesifikasi endurance yang lama, sebab ia digunakan berpatroli dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Korsel membutuhkan KF-21 Bramai sebagai in-depth strike, yakni jet tempur yang mampu melakukan penetrasi jauh ke wilayah utara untuk mengacak-acak sistem pertahanan Pyongyang bila perang nantinya pecah kembali.